Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini ya. Kita akan melanjutkan bahasan kita. Kita sudah membahas tentang korelasi ya. Kita sudah kasih contoh. Nah, ini data kita waktu itu ada total fosfat ya, dengan hasil ikan kita sudah hitung koefisien korelasinya. Kita dapat ya 0,9979. Kemudian kita juga sudah menghitung macam-macamnya ya. Oke. Kita sudah buat waktu itu ya diagram pencartnya, kemudian model regresinya. Ini model regresi untuk populasinya ya, dengan keterangannya. Kemudian kita juga sudah dapat regresi dugaannya. Lihat di sini B1-nya adalah 0,07 sekian, B0-nya 0,823 sekian ya. Nah, kemudian karenanya kita sudah punya model regresi dugaannya, yaitu ini. Oke ya. Kemudian setelah itu kita sudah memaknai juga B0 itu apa, B1 itu apa ya. Oke, ini minggu lalu ya. Kemudian untuk menguji apakah memang B0 dan B1 ya dalam nilai X berpengaruh terhadap Y atau tidak, kita harus melakukan uji ya. Pertama adalah uji bersama dengan uji F, yaitu dengan analisis of variance ya, analisis seragam ya. Kemudian berikutnya adalah dengan uji lanjutnya, yaitu dengan uji T gitu ya. Oke. Nah, ini sudah kita bahas semuanya, hasilnya juga sudah kita dapatkan. Kita lihat di sini ya, ternyata kode tengah regresinya 391,504 dengan kode tengah sisanya ya, KTS-nya adalah 0,201, F hitungnya adalah 1946,679 ya. Dan ini kita juga sudah bahas bahwa F hitung lebih besar dari F tabel, jadi tolak H0, artinya memang minimal ya ada B0 atau B1 yang berpengaruh. Itu sudah kita bahas juga. Karenanya kita akan uji lanjut nih ya, apakah B0 betul-betul berpengaruh, begitu juga B1. Kita tahu ya, kita harus tahu dulu ragam B0 nya ini. Nah, ini ada koreksi sedikit ya, tolong diperbaiki yang minggu lalu ya. Ini ada koreksi di sini di rumusnya, kelebihan 1/n kemarin ya. Kemudian SB1 kuadrat, ini ragam B1, lalu teh hitungnya BI dibagi SBI, sudah kita bahas juga. Nah, dengan pengambilan keputusannya ini kita juga sudah uji ya B0. Ini kita dapat lihat SB0, kita hitung dapat ragam B0 nya 0,044 sekian, yang SB0 nya adalah tinggal kita akarkan ya. Kita dapat ini juga sudah kita bahas, sehingga teh hitungnya akan kita peroleh ini ya, B0 dibagi SB0, yang kesimpulannya adalah H0 ditolak, artinya B0 memang berpengaruh. Begitu juga B1 ya, beta 1 sudah kita uji ya. Kita lihat di sini kalau kita hitung ragam B1 nya kita dapatkan ini, kemudian SB1 nya tinggal kita akarkan, dapatkan 0,00164 ya. Teh hitungnya juga lebih besar dari T tabel. Oke. Kemudian selang kepercayaan ini tinggal kita hitung ya, untuk B1 plus minus T alfa per 2 N min 2, ini dari tabel kali simbangan baku B1. Begitu juga dengan B0 ya. Nah, kemudian sudah kita cari juga minggu kemarin ya. Ini B0 nya ya, kita dapat B0 itu berarti antara 0,336 sampai 1,311. Begitu juga dengan B1 ya, kita hitung sehingga B1 itu dia menyebar antara 0,0686 sampai 0,0762. Nah, ini semua ini sudah kita bahas ya. Nah, lalu bagaimana besarnya koefisien determinasi ya, kita juga sudah hitung ya, kita sudah dapatkan 99,59%. Oke, ini cukup bagus. Nah, sehingga kalau hasil tadi kita coba ringkaskan, kita akan dapat seperti ini ya, gitu. Nah, sekarang saya ingin coba
mengajak teman-teman semua ya, saudara-saudara sekalian, itu untuk mengolah data ini ya dengan menggunakan Excel. Ini data kita ya, ini data kita tadi. Nah, katakanlah ini adalah Y-nya ya, hasil ikan, kemudian ini X-nya ya. Oke, kita delete saja misalnya ini biar langsung judulnya ya. Oke. Nah, kalau kita olah regresi ya, kita pakai data, kemudian data analisis ya. Kita cari ini regresi, kita okekan saja. Oke. Nah, kemudian ini kita harus isi ya untuk Y-nya. Oke. Untuk Y-nya kita harus isi, berarti Y-nya adalah ini. Ingat kita blok bersama dengan judulnya, sehingga label ini harus kita contreng ya. Kalau begini berarti hanya angkanya aja. Oke. Kemudian untuk Y-nya ya, ini Y-nya akan kita pilih ya. Kita pilih seperti ini. Oke. Ini X-nya ya. Oke. X yang kita pilih. Ini kita dapatkan, kemudian label tadi ya karena kita ikutkan. Kemudian outputnya kita taruh di mana? Kita taruh di sini aja deh ya. Kita taruh di sini aja nih. Ya, kita taruh di sini aja biar deket. Oke, sudah kita taruh. Kemudian apalagi yang kita perlukan, misalnya yang kita butuhkan adalah residual plot dengan normal ya. Oke, ini tinggal kita okekan saja. Oke, ini hasilnya. Hasilnya sudah kita dapatkan. Oke, nah pertama tadi kita sudah menghitung ya berapa B0-nya. Nah, kalau di sini B0-nya adalah ini, lihat. Ini sama dengan hasil yang kita dapatkan. Ini adalah B0-nya. Nih. Ini B0. Oke. Ini B0 ya dari yang kita cari ya. Ini adalah B0. Oke. Ini B0. Nah, kemudian ini lihat TP total fosfat ini adalah B1 ya. Ini B1. Ini adalah X-nya ya. Ini adalah B1. Oke, dan nilainya sama dengan yang kita peroleh secara manual ya. Ini adalah B1. Oke, nah kemudian kita juga tadi hitung ya B0, kita hitung B1 ya, kita dapatkan. Kemudian berikutnya adalah ini adalah ada standar error. Ya, standar error untuk B1 ini adalah SB0. Ya. Ini adalah SB0 yang sudah kita hitung. Ya. SB0 ini adalah SB0. Oke. Kemudian ini adalah tentu saja SB1. Ya, ini adalah SB1. Ya, simpangan baku untuk B1. Oke. Ini hasilnya sama dengan yang kita hitung secara manual tadi. Oke. Nah, kemudian ini adalah T start. Ini adalah T hitung untuk intercept, untuk B0. Ini adalah T hitung untuk B1. Oke. Ini adalah T hitung. Ini T hitung. T hit ya. Ini T hitung. T hitung untuk B0. Oke. Nah, yang ini adalah T hitung. Ya, ini T hitung. Ini T ya. T hitung untuk B1. Nah, dan angkanya sama sekali. Ya, persis sama. Oke. Nah, kita kembali ke uji hipotesis. Nah, ini adalah uji yang bersama. Nih, ya. Uji bersama, lihat. Nah, ini kuadrat tengah sisanya ya. Kalau kita lihat sama hasilnya dengan yang kita dapatkan ya, 0,201 ya. Oke. Kemudian F-nya kita lihat juga sama ya dengan hasil manual kita. Nah, ini jadi sama ya
dengan hasil kita yaitu 1946,68 ya, sama. Oke. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau lihat signifikan levelnya juga dia kurang dari alfa ya, dia berbeda nyata, jadi tolak H0 ya, ini juga hasilnya sama dengan hasil kita ya. Oke, nah setelah kita tahu bahwa uji bersama ini dan uji F ini tolak H0, maka kita lanjutkan dengan uji T, uji lanjutan ya. Ini ya, lihat ini interceptnya B0, ini B1, kemudian ini adalah SB0 nya ya, simbangan baku B0, ini simbangan baku B1. Ini kita hitungnya nih, kalau dilihat sama ya dengan yang tadi kita lihat ya, value nya nih lebih kecil daripada alfa, jadi tolak H0 semuanya. Lalu ada ini, ini adalah selang kepercayaan untuk B0, oke, intercept. Yang bawah 0,068 sekian sampai 0,07 sekian, ini adalah selang kepercayaan untuk B1. Sama ya hasilnya. Nah, kemudian kalau ini sih sama ya, ini sama nih, ini sama dengan yang ini. Lalu R kuadratnya mana? Ini nih di sini ya, R kuadratnya yaitu 0,99591 atau 99,59%. Nah, kalau kita bandingkan hasilnya dengan yang tadi ya, dengan yang manual, maka hasilnya adalah sama. Oke. Nah, begitu. Jadi nanti di dalam prakteknya ya, dengan pakai Excel kita bisa menghitung ya dan menganalisis data ya berdasarkan data yang ada. Baik, terima kasih ya. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Silakan dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.